Laba Independen menyalurkan bantuan dari hasil donasi puluhan mitranya kepada korban bencana banjir di Sumatera. Dengan menggandeng perusahaan pangan, bantuan pangan seberat 60 ton dan non-pangan dikirim melalui jalur laut. Penyaluran bantuan bencana dompet duafa tersebut dilakukan di gudang PT Food Station Jakarta pada Jumat siang. Bantuan merupakan hasil donasi dari puluhan mitra di berbagai sektor industri seperti retail, properti, dan asuransi maupun lembaga dan individu. Bantuan berupa pangan dan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan tepung serta bahan pangan lainnya seberat 60 ton. Tersedia juga popok dan kebutuhan higienitas serta perlengkapan tidur dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Berasnya di 37 ton. Beras 37 ton. Ya, terus untuk minyaknya 6.062 piece, ya 6.000 liter. 6.000 terus liter. untuk tepungnya 6 ton. Dan untuk gulanya itu kurang lebih di 7 ton. 7 ton. Ya, totalnya semua 60 ton. 60 ton. Ya. Enggak, kalau untuk minyak kita pakai brand lain karena memang kebutuhannya mendadak. Ya. Gula, beras, sama tepung. Tanggal kadaluarsa yang aman ya Pak? Aman. Baru kita produksi. Produksi baru semua. Bantuan diberangkatkan menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sampai ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Diperkirakan akan sampai dalam 4 hari ke depan. Sementara fokus pendistribusian bantuan ke wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kita akan mengirim bantuan yang sifatnya tuh lebih reguler dalam bentuk bantuan-bantuan yang besar gitu. Seperti ini gitu ya. Kami pun sebenarnya sudah mempertimbangkan juga bantuan-bantuan lain yang untuk mengakses daerah yang tidak bisa dijangkau sementara ini dengan transportasi darat misalnya ataupun transportasi laut. Jadi mungkin kami sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan bantuan pengiriman lewat helikopter, tapi dari Medan ke lokasi-lokasi di sekitar Sumatera Utara dan Aceh yang sulit dijangkau. Dalam kesempatan yang sama, Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, publikasi pendistribusian bantuan bagi korban bencana seperti ini diharapkan akan semakin menggerakkan banyak individu maupun lembaga atau korporasi untuk terus memberikan bantuan bagi para korban bencana di 3 provinsi. Termasuk ia tegas meminta agar sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di hulu terkait dengan logging maupun memberikan santunan kepada seluruh korban bencana tersebut. Kita minta supaya infrastrukturnya diperbaiki lagi perlahan-lahan supaya bisa normal kembali dan pekerjaan ini tidak tuntas misalnya 1 tahun 2 tahun tetapi harus seterusnya. Dan tentu dari semua kejadian yang ada ini harus menjadi itibar ibroh bagi kita semua supaya seluruh masyarakat kita menjaga diri, jaga lingkungan sehingga dengan demikian musibah seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kita meminta pada siapapun pemilik modal yang ada yang besar-besar di Republik ini, tolong santuni masyarakat, jaga lingkungannya. Jangan ambil keuntungan di situ tanpa memperhatikan keselamatan semesta. Selain menyediakan bantuan infrastruktur, DPR meminta pemerintah juga perlahan membangun ekonomi di masyarakat dengan memberikan keringanan permodalan dan pelatihan untuk bisa kembali bangkit dari musibah. Desi Aryo Tonang, Aryo Asmoro, Jakarta.